Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di mana Dia telah memberikan karunia kepada kita sehingga kita bisa melakukan resensi pada kali ini. Tak lupa salawat dan salam mari kita lantunkan kepada junjungan besar kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau ini telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh pengetahuan, dan di mana beliau pula membawa kita dari alam yang kegelapan menuju zaman terang menerang. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tridharma Adiaksa Lauma. Saya seorang mahasiswa di YIN Sultan Amai Gorontalo, lebih tepatnya Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Saya mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam. Pada saat kali ini saya menduduki tempat di kelas C. Baiklah, saya akan meresensi buku yang ini. Buku ini berjudul Lumpuh. Buku ini ditulis oleh penulis yang bernama Terelie, dan tahun rilis buku ini adalah akhir tahun 2020 ya, bulan Desember itu. Namun sebelum kita lanjut masuk pada resensi, alangkah baiknya saya memberikan sedikit yang saya ketahui tentang penulis buku ini, yaitu Terelie. Jadi, nama asli dari Terelie adalah Darwis. Terelie adalah nama penanya. Beliau adalah salah satu penulis produktif Indonesia yang telah menulis banyak buku, dan beberapa karyanya telah diadaptasi ke layar lebar. Nama Terelie diambil dari bahasa India yang berarti untukmu. Meskipun Terelie adalah salah satu penulis yang banyak mengeluarkan karya-karya bestseller, namun informasi yang saya ketahui tentangnya masih sedikit. Langsung saja kita menuju pada resensi salah satu karyanya yang sudah saya baca, yang berjudul Lumpuh. Ini bukunya ini. Lumpuh, buku ke-10 dari serial Bumi Pertualangan Dunia Paralel karya Terelie. Kemunculan novel Lumpuh justru yang dinantikan oleh para pengikut serial ini, hingga pada akhirnya Lumpuh berhasil diterbitkan pada akhir tahun 2020, lalu dalam bentuk non-fisik. Sebenarnya novel ini merupakan kelanjutan kisah dari novel Selena dan Nebula. Maka bagi yang sudah membacanya tentu penasaran akan kelanjutan kisahnya. Namun bagi teman-teman yang belum membaca novel Selena dan Nebula, alangkah baiknya baca terlebih dahulu kedua novel tersebut agar teman-teman sekalian paham akan alur cerita dalam buku Lumpuh. Oke. Pada novel setebal 368 halaman ini kembali mengisahkan pertualangan serta penjelajahan Raib, Ali dan Sally ke dunia paralel. Seperti judulnya yang sudah saya katakan tadi, yang berjudul Lumpuh. Pada seri kali ini mereka melakukan perjalanan dalam menghadapi Lumpuh sebagai misi penyelamatan Miss Selena, guru matematika mereka. Lumpuh merupakan sosok kuat dan hebat
yang mempunyai kecakapan untuk menghilangkan serta mengambil kekuatan milik orang lain, termasuk lawannya sendiri. Awal mula cerita novel Lumpuh saat Raib, Ali dan Seli memutuskan membuat misi penyelamatan kepada guru matematika mereka, yaitu yang sudah saya katakan tadi, guru matematika mereka yaitu Miss Selena. Hal utama yang mereka cari ialah keberadaan Tamus. Mungkin teman-teman menanyakan kenapa harus Tamus yang dicari, atau mengapa Tamus? Mengapa? Sebab mereka bertiga tahu bahwa Tamus adalah orang kedua yang hendak diancar oleh Lumpuh. Berdasarkan kabar dan informasi yang diberikan oleh Master Ox, mereka berhasil mendapati tempat persembunyian dan perlindungan Tamus, tepatnya di distrik gunung-gunung terlarang. Terdapat hal-hal menarik yang membuat pembaca semakin penasaran cerita halaman demi halaman di novel Lumpuh ini. Di antaranya konflik yang diangkat terbilang cukup berat, yaitu konflik batin yang dialami Raib saat dirinya mengetahui kebenaran siapa kedua orang tua kandungnya, yang ternyata jawaban atas pertanyaan itu berada di guru matematika sendiri. Konflik lainnya yaitu mengenai misi penyelamatan Miss Selena yang sedang ditangkap. Itu ya cukup ya. Baiklah, pesan moral dari buku Lumpuh ini, yang pertama yaitu ada 3. Sebenarnya pesan moralnya ada 3 ya. Yang pertama itu sikap saling memaafkan. Sikap saling memaafkan ini bagaimana? Sikap saling memaafkan ini adalah kesalahan apapun yang pernah dilakukan oleh seseorang di masa lalu, janganlah membuat diri ini menjadikan dendam pada orang tersebut. Jadi sedendam apapun kalian, misalnya kalian maupun kalian tidak suka kepada orang ini, itu janganlah kalian memendam diri kepada orang tersebut. Yang kedua yaitu mau membantu musuh atau kejahatan dibalas dengan kebaikan. Oh ya, betul. Kejahatan dibalas kebaikan ini kita tidak mungkin kan kejahatan ini kita balas dengan kejahatan. Itu tidak mungkin, teman-teman. Justru ini ibaratkan api lah. Api tidak mungkin kan kita padamkan dengan api juga. Tentunya kita harus padamkan dengan air ya. Kurang lebihnya seperti itu ya, teman-teman. Yang ketiga, sekiranya itu yang dapat dilakukan oleh ketiga sekawan dalam novel ini. Ketiga yaitu sikap gigih. Dalam novel ini, sikap gigih kegigihan terdapat pada ketiga tokoh utama Raib, Ali dan Seli dalam mencari cara dan petunjuk untuk mendapati dan menyelamatkan Selena. Oke, saya akan memberikan penjelasan sedikit. Oke, jadi poin utama pada novel ini yaitu mereka ini membuat misi penyelamatan kepada guru matematika mereka, yaitu Miss Selena. Ya, mereka dan mereka pada endingnya mereka berhasil menyelamatkan Miss Selena. Oke. Sepertinya begitulah. Oke, baiklah, itulah resensi saya pada buku yang berjudul Lumpuh. Tapi ya ada satu lagi kawan-kawan, yaitu buku ini bisa kalian dapatkan di toko-toko terdekat, yaitu berkisaran harga sekitar 77.000
sampai 100 ribuan ya kalau nggak salah. Sekiranya begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.